Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Titik Handayani Rahayu, SMP Negeri 2 Wonosobo. Dalam rangka memenuhi tugas program guru penggerak angkatan 11 modul 1.4 tentang budaya positif, saya telah melaksanakan diseminasi dalam rangka budaya positif terhadap teman-teman sejawat saya di SMP Negeri 2 Wonosobo. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Salam guru hebat yang selalu bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Wonosobo, yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya di hari ini. Dua orang teman kita yaitu Ibu Titik Handayani dan Ibu Vina Nurrohim akan melaksanakan diseminasi dalam rangka untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak, yaitu melaksanakan aksi nyata modul 1.4 di calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Marilah sebelum kita memulai rangkaian acara pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Muslim, kami pimpin yang selain Muslim dapat mengikuti. Berdoa mulai. Selesai. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Wonosobo yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Ibu Titi Kadarwani. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Wonosobo yang saya hormati, spesial pada Bu Titik Handayani dan Bu Vina Nurrohim yang hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas CGP angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah beralih puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berada di ruangan ini, sama-sama mendukung rekan kita berdua Bu Titik dan Bu Vina untuk melaksanakan diseminasi dalam menyelesaikan tugas rangkaian pendidikan penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik, manfaat untuk diri kita pribadi, manfaat untuk beliau berdua, dan yang terutama adalah manfaat untuk anak kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan berkata yang kurang berkenan. Akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita menuju ke acara inti, ya, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, untuk kesempatan yang kedua, pemateri yang kedua yaitu dari Ibu Titik Handayani Rahayu yang akan membawakan materi mengenai segitiga restitusi, ya, Ibu Titik, ya. Oke, monggo kami persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Titik Handayani Rahayu Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Sebelum saya menyampaikan, mohon maaf, tadi kesempatannya boleh minum dulu Bapak Ibu untuk melegakan suasana umum. Satu di sini. Terima kasih untuk kegiatan hari ini sudah Ibu untuk memfokuskan lagi deh, untuk memfokuskan Bapak Ibu. Mohon untuk berdiri, kita sedikit sebentar. Mohon Bapak Ibu
tersenyum selama 30 detik. Saling senyum dengan pasangannya masing-masing, senyum tanpa nggak usah melihat mata, nanti berbelit-belit. Senyum saja, boleh boleh senyumnya lebar sampai kelihatan giginya boleh. 30 detik. Cukup, terima kasih. Mohon bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak dipaksakan kayak gitu. Ada nilai positif yang diperoleh dari kegiatan tersenyum, bahwa senyum, salam, dan sapa sudah disampaikan tadi, termasuk budaya positif yang sudah dilakukan oleh sekolah kita. Saya akan melanjutkan dan saya mereview sebentar berkaitan dengan apa yang sudah dibahas oleh Bu Vina tadi. Bu Vina sudah menjelaskan beberapa konsep utama budaya positif, di antaranya disiplin positif. Disiplin positif di sini tadi hanya mereview sebentar bahwa disiplin positif itu dijalankan dengan atau sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dilaksanakan oleh anak atau oleh murid atau oleh seseorang itu berdasarkan oleh motivasi diri dari diri sendiri atau motivasi intrinsik tadi sudah disampaikan sama Bu Vina, sehingga kegiatan-kegiatan disiplin itu akan dilaksanakan dengan senang hati, menyenangkan ataupun merasa nyaman. Beda dengan disiplin positif atau tadi peraturan-peraturan yang sudah dilakukan tetapi dilaksanakan atas dasar motivasi eksternal atau ekstrinsik, terpaksa atau takut hukuman atau mungkin juga pengen dipuji, saya biar dapat penghargaan atau dan yang lain sebagainya. Sehingga disiplin positif yang sudah dilaksanakan khususnya di SMP kita sudah didasarkan dan dimotivasi dari diri anak itu sendiri. Begitu kan Bapak Ibu. Terus kalau sudah terjadi atau sudah melakukan motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri, baik anak atau murid atau Bapak Ibu guru juga, itu akan muncul keyakinan. Tadi sudah disampaikan, keyakinan tidak menggurui, tetapi ini hanya sekedar sharing, namanya sebagai diseminasi. Apa yang akan saya lakukan di sini atau saya tampakkan di sini yaitu poin ke-6, ke-7, dan nanti ke-8. Ya, mohon kemudian untuk kalau yang kebutuhan dasar manusia ataupun juga kebutuhan pokok manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dasar atau yang harus dipunyai oleh manusia itu apa? Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar kita sih apa untuk memenuhi hidup kita? Makan. Ada lagi Bu Siti? Makan itu kebutuhan diri. Ada lagi Bu
9 di SMP Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pulang salah satu murid yang ada di kelas. Nah, sebut saja namanya Joni. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang kepadanya dan mengeluhkan bahwa Joni seringkali berbuat gaduh sehingga suasana kelas tidak nyaman. Saat pembelajaran ataupun saatnya Bu Ambar menanyakan alasan Joni melakukan hal ini. Kira-kira alasan apa yang dilakukan oleh Joni sehingga Joni melakukan hal seperti itu? Caper, cari perhatian, oke, ada lagi? Kurang kasih sayang, betul, kita ada lagi? Bosan, oke, itu adalah alasan-alasan kenapa Joni melakukan hal seperti itu. Sehingga kalau kita tahu alasannya, maka kita juga tepat untuk memberikan solusinya. Begitunya Bapak Ibu. Setiapnya tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, tadi ada makan, terus kasih sayang yang betul-betul, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan yang harus dilakukan, bukan harus dipenuhi, karena dasar pokok harus dipenuhi lah. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ya tadi dilakukan oleh Joni, membuat gaduh, ada tadi contoh-contoh dari Bina tidak mengerjakan PR, atau mungkin datang terlambat, atau mungkin saat upacara tidak mengenakan seragam dengan lengkap dan yang lain sebagainya. Berikut ini teori bahwa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada beberapa perbedaan. Tadi sudah disampaikan bahwa adanya peraturan, adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu perbedaan yang sangat menonjol. Di antaranya untuk hukuman, siswa itu mengerjakan takut hukuman. Contohnya ini, guru menghukum pada siswa yang tidak mengerjakan PR dengan melipat gandakan 100 kali melakukan atau mengerjakan PR. Itu hukuman. Tapi sudah lebih halus lagi untuk konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk yang tidak mengerjakan PR pada saat istirahat dengan jumlah yang menyesuaikan soalnya sehingga guru tekan. Tapi siswa menghormati. Terus bedanya dengan restitusi lebih halus lagi. Guru menanyakan keyakinan kelas, menanyakan lagi keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vina. Adakah keyakinan kelas yang menunjukkan atau yang menuliskan di situ kalau tidak mengerjakan PR apa konsekuensinya? Nah, di situ menanyakan dulu, membantu siswa untuk mencarikan masalah dan solusi. Guru terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Itu ya, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Kita lanjut. Berikutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita membahas tentang segitiga restitusi. Bahwa untuk menangani suatu kasus, kadang ada ya anak salah, terus langsung bingung dengan kalimat yang menyakitkan, dengan hukuman yang tadi menyakiti, terus membuat rasa bersalah. Baik hati dan tidak sombong, halus, tetapi bicaranya menyakitkan. Apa kamu tidak kasihan dengan saya atau kasihan dengan ibu? Itu sebenarnya halus. Nah, begitu bukan? Sering orang iya, manusiawi. Terus berposisi sebagai teman, Oke lah, orang pokok berangkul. Tetapi sering ya tidak ada batasan nanti antara guru dengan murid, podo-podo rangkulan gitu. Terus lanjut ke pemantau. Lanjut ke manajer. Nah kira-kira dari 5 posisi guru dalam mengontrol segitiga restitusi paling nyaman atau bukan paling nyaman dulu, paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Sebagai manajer
Monggo Bapak Ibu sambil dibersani, kira-kira kalau kita semua diberi penghubung, membuat rasa bersama, atau mungkin teman, pemantau, dan manajer, kira-kira yang paling bagus, paling dapat dilaksanakan itu yang mana? Manajer. Bu Ida? Paling bagus ya. Paling bagus? Paling ideal. Paling ideal? Paling ideal? Manajer. Manajer. Ada lagi yang punya pendapat lain? Atau pendapat membuat manajer itu yang paling ideal, paling bagus yang diterapkan di dalam menangani sebuah kasus. Nah, untuk merealisasikan bahwa posisi guru itu sebagai manajer itu ada tahap-tahapnya. Nah, tahap-tahapnya itu adalah apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Namanya juga segitiga restitusi, ada 3 hal atau 3 langkah yang harus dilakukan. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Buku berikut KKN dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tadi di depan sudah disampaikan Bu Vina bahwa penghargaan, apa lagi ya, ujian itu kira-kira setuju nggak dengan pernyataan ini? Benar? Oke, ada yang setuju ada yang tidak. Terus guru harus mampu memberikan solusi. Setuju ya? Guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Sebagai institusi itu adalah merupakan proses dialog. Proses dialog di mana dilakukan oleh guru, orang tua di mana saat kita di rumah, guru saat kita di sekolah, atau mungkin juga orang dewasa yang lain itu menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga nanti akan melakukan kegiatan yang bernilai positif itu dari dalam diri atau motivasi intrinsik itu tadi. Ini adalah segitiga restitusinya seperti ini. Barangkali Bapak Ibu asing ya segitiga restitusi ataupun sudah dengar tidak atau belum melaksanakan. Jelas dari segitiga restitusi atau 3 langkah segitiga restitusi pasti Bapak Ibu sudah pernah atau sering melaksanakan untuk menangani suatu kasus. Yang pertama itu ada validasi tindakan menstabilkan identitas. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Tenangkan dulu anaknya, kebetulan banget langsung tak hukum lari 100 uang mana. Ya anak marah. Tapi stabilkan dulu. Terus yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Divalidasi kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu dan seterusnya. Terus yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkah ini akan kita bahas satu persatu. Jika nanti ada beberapa hal yang belum dipahami, kita ada sesi tanya jawab. Untuk langkah yang pertama yaitu
kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kembali ke kebutuhan dasar tadi, anak pasti punya alasan kenapa kok melakukan hal seperti itu yang tidak membuat nyaman teman yang lain. Punya alasan, mungkin bosan, atau mungkin dia ingin perhatian, kasih sayang, ingin kebebasan, atau mungkin juga ingin kekuasaan. Sehingga kalau kita tahu alasannya, kita tahu juga solusinya. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Atau mungkin juga kamu masih punya alasan. Ini katakan begini, kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Karena kamu punya alasan, pasti punya alasan. Alasannya apa? Ceritakan saja, itu nanti akan menceritakan. Kita sebagai pendengar, sehingga anak bisa muncul keluh kesahnya, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dan yang lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Hal-hal yang perlu ditanyakan, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau mungkin tadi apa nilai keyakinan apa yang sudah disepakati oleh kelas. Apakah kalau perbuatan seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Terus kira-kira kalau seperti itu bagus atau tidak? Solusinya seperti apa lah? Guru di sini akan memberikan solusi, atau siswa akan memberikan pernyataan yang akan menjadi solusi dari dia, sehingga anak akan punya motivasi diri. Oh, saya harusnya seperti ini ya Bu. Oke, betul. Itu adalah solusi yang paling baik. Dan seperti itu, guru hanya nanti akan menguatkan disiplin-disiplin atau budaya positif apa yang belum dilaksanakan. Saya juga sudah melakukan kegiatan untuk praktek nyata di segitiga ekspresi. Nanti saya akan memberikan videonya untuk mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan hal tersebut. Ini tadi sudah stabilkan identitas, stabilkan buku, terus validasi tindakan yang salah. Saya juga sudah melakukan tindakan langkah ini. Terus berikutnya juga menanyakan keyakinannya, dan anak tersebut nanti memberikan solusi-solusi yang akan dia lakukan sendiri. Berikut adalah videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Andayani Rahayu, guru SMP Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi dalam rangka pertemuan tugas program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo tahun 2024. Dalam hal ini, kasus yang saya angkat, kasus pertama, siswa datang terlambat saat pembelajaran saya. Terus kasus yang kedua, siswa tidak memperhatikan saat pembelajaran dan membuat gaduh di kelas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai.
Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Selamat terlambat, Nak. Oke, itu ya. Nanti kita bisa bincang lagi di saat istirahat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Nak. Oh iya, masuk. Iya. Mas Hilang, tentunya kamu paham kenapa kok kamu saya panggil ke sini. Iya Bu, karena tadi saya datang terlambat masuk kelas. Kenapa kok kamu tadi datangnya terlambat, Mas? Tadi itu saya bangunnya kesiangan Bu, karena semalam saya ada latihan karawitan di kampung untuk acara Agustusan. Jadi saya bangunnya kesiangan. Oke, baik. Setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi datang terlambat sering itu ada nggak manfaatnya menurut kamu? Tidak ada. Mas Gilang, tadi saya sempat tanya-tanya sama teman kamu di kelas, katanya kamu kemarin juga membolos ya saat pelajaran IPS, terus membolos saat pelajaran, itu benar nggak menurut kamu yang kamu lakukan itu? Menurut saya salah Bu, karena saya sudah melanggar aturan atau tata tertib dari sekolahan. Kamu kan rumahnya dekat ya, Mas? Rumahnya mana, Mas? Saya namanya Seruni Bu. Nah, rumahnya sunyi, dekat. Kenapa kok kamu sering datang terlambat, terutama tadi pagi? Sekali lagi saya minta maaf Bu, karena saya sering terlambat. Jadi itu semalam saya benar-benar jadwal tidurnya tidak teratur karena latihan kan sudah dekat dengan hari kemerdekaan, jadi latihannya harus full gitu Bu. Soalnya kalau siang juga saya nggak ikut latihan soalnya sekolah, jadi saya ikut latihannya malam dan pulangnya larut malam. Baiklah, sekarang menurut kamu solusi yang terbaik itu seperti apa sehingga kedua-duanya tetap dilakukan? Satu, kamu tetap latihan, dan yang kedua, kamu tidak datang terlambat. Untuk solusinya saya mungkin bisa konfirmasi kepada pelatih dan teman-teman untuk mengganti jadwal latihan agar lebih awal mulainya dan tidak pulang sampai larut malam lagi. Mas Gilang, sekarang kamu sudah menyadari apa yang menjadi ketidaknyamanan kamu. Kira-kira besok akan terlambat lagi tidak? Ya Bu, saya sudah menyadarinya dan saya berjanji besok-besok tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Mas Gilang, di kelas apakah sudah ada keyakinan berkaitan dengan budaya positif? Nampaknya sudah ada Bu, salah satunya datang tepat waktu. Untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan berkaitan dengan hal yang tadi kamu lakukan? Yang saya akan lakukan adalah mematuhi peraturan kelas lagi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Oke, terima kasih Mas Gilang. Sekarang pertanyaan lagi, apakah ada konsekuensi dari hal-hal yang tidak kamu lakukan berdasarkan keyakinan yang ada di kelasmu? Ada Bu, pastinya saya kalau terlambat harus minta izin kepada guru yang mendampingi supaya dia beri izin masuk dan mungkin dapat konsekuensi dari sekolah. Kalau tadi kamu sudah mengetahui konsekuensi yang harus dilakukan, apakah kamu sudah melakukan konsekuensi itu? Ada yang sudah, ada yang belum Bu. Terutama untuk mencatat tugas kelompok dulu, saya akan usahakan dibaca Bu. Oke, itu solusi yang tepat ya. Kamu segera melakukan konsekuensinya dan semoga ini menjadi pelajaran buat kamu
untuk kedepannya lebih baik lagi dan jangan terlambat lagi. Ya Bu, terima kasih. Oke, sekarang kamu bisa bergabung dengan teman-temanmu dan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Ya. Oke, terima kasih ya nak. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita diskusi dan presentasi, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan. Siapa itu, Pak? Lain kali saat saya memberikan penjelasan, perhatikan dulu ya. Kita bisa dibandingkan dengan saya adalah Ayo kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, silakan duduk. Ya, nak. Oke, Mbak Kansa, kamu sudah paham kenapa Bu Titik panggil ke sini? Sudah Bu, Kenapa kok kamu sendiri? mohon maaf Bu, saya yang salah, saya ngajak Zahra bicara tadi waktu pembelajaran, jadi saya aja yang di sini. Kamu kan tadi sudah tahu ya bahwa kegiatan itu tadi salah. Kenapa kok tetap melakukan hal itu? Sekali lagi saya minta maaf Bu, saya tadi menanyakan kepada Zahra karena saya belum memakai atribut dengan lengkap. Oke, baiklah. Memang semua anak juga pernah melakukan hal seperti itu, dan kamu tentunya punya alasan ya kenapa kok kalian tadi melakukan hal seperti itu. Kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah, nak? Salah Bu, saya tidak memperhatikan seperti saat pembelajaran. Saya juga membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman karena teman-teman terganggu dengan suara saya. Sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya seharusnya mendengarkan Bu Titi saat pembelajaran, lalu sudah sepantasnya saya menjaga kenyamanan kelas agar teman-teman tidak terganggu dengan suara saya. Sip, bagus. Kalau kamu sudah menyadari seperti itu, apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama di kemudian hari? Tidak Bu, Oke, Mbak Kansa, di awal kegiatan pembelajaran kan sudah ada ya keyakinan kelas dan yang membuat juga kalian semua. Terus kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? tidak mendengarkan tuntutan guru dan juga membuat kelas gaduh tidak nyaman. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya, nak? Kedepannya saya akan tetap mendengarkan ya, Terus juga membuat suasana kelas menjadi nyaman dan teman-teman juga tidak terganggu. kalau seperti itu anak-anak juga akan nyaman ya, atau teman-teman kalian juga akan nyaman. Oke. Di dalam keyakinan kelas kan juga ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak mengikuti keyakinan kelasnya, ada konsekuensinya kan? Kira-kira konsekuensi yang kamu lakukan atau yang harus kamu lakukan apa? Jika ada teman yang membuat gaduh atau saya sendiri yang membuat gaduh, saya bersedia ditegur. Jika masih saya tidak diam, saya bersedia keluar kelas. Oke. Kira-kira kamu keberatan nggak dengan konsekuensi? Tidak. Oke, kalau kamu sudah menyadari hal seperti itu, tolong jangan diulang kembali ya kegiatan seperti itu, dan nanti bisa disampaikan ke Mbak Rosa. Kamu juga harus minta maaf karena kamu yang memulainya. Oke, semoga ini menjadi pelajaran buat kamu dan tidak mengulangi kegiatan hal ini lagi. Kamu tetap berperilaku yang baik, menghormati terhadap sesama. Gitu ya, sukses ya nak. Mohon maaf, ini saya kamu panggil ke sini dan nanti kamu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Gilang Saputra dari kelas 9G mengucapkan terima kasih kepada Bu Titik yang telah menyadarkan kesalahan saya, dan saya telah mengetahui apa yang saya lakukan selama ini salah. Dan saya sangat senang bisa mengetahui kesalahan saya, sehingga mulai saat ini saya akan memperbaiki sikap dan diri saya. Saya
merasa senang karena saya dapat mengungkapkan perasaan saya tanpa terhakimi. Dengan bimbingan Ibu Titik, saya sadar dan saya telah berbuat salah dan saya akan berbuat lebih baik lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akansa Sabiha Saki dari kelas 9G. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Titik yang telah menyadarkan kesalahan yang saya perbuat. Tentu saya juga menyadari apa yang saya lakukan itu salah. Kedepannya saya akan perbaiki sikap saya lagi. Tentu saya juga merasa senang karena dapat mengungkapkan isi hati saya tanpa dihantui rasa bersalah. Dengan bimbingan Bu Titik membuat saya sadar dan tentu saya akan berbuat lebih baik lagi di hari kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susan menjadi murid ya? Susan menjadi dalam sama nggak? Ada yang sebagai guru, berperan sebagai guru sesuai dengan tahap-tahapnya, stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Literasi itu literasi. Alisa, kamu tahu Ibu panggil kenapa? Iya Ibu, bagaimana ya? Saya tidak tahu. Tadi Amira menangis. Kamu tahu sebabnya? Jadi, iya Ibu. Jadi saya menanyakan nilai milik Amira. Terus? Kemudian saya bilang kepada Amira kalau saya lebih bahagia karena nilai saya lebih tinggi daripada nilai Amira. Kemudian Amira terlihat sedih dan sepertinya akan menangis. Tapi karena ada teman yang mau masuk ke kelas, jadi saya berusaha untuk keluar kelas sebelum saya ketahuan. Menurutmu tindakanmu menyebabkan Amira menangis sesuatu yang benar atau gimana? Tidak, itu sesuatu yang salah, yang seharusnya tidak saya lakukan, Bu. Sebenarnya setiap manusia itu memang pernah berbuat salah ya. Iya, Tadi kamu melakukan itu atas dasar apa sih? karena saya awalnya merasa bangga karena nilai saya lebih tinggi daripada nilai Amira. Kamu menyadari kalau itu ternyata membuat Amira sedih. Iya, sekarang saya menyadari. Berarti tujuan awalmu sebenarnya hanya ingin berbangga saja. Iya, bangga terhadap diri saya sendiri. Tidak ada niat untuk mengejek Amira. Sebenarnya tidak. Jadi saya merasa bersalah juga karena sudah melakukan hal itu untuk kesenangan saya, ternyata sudah memberikan rasa sedih terhadap teman yang lain. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan tadi? Kamu hanya memiliki ingin berbangga saja, sedikit Iya. ada unsur sombong di dalamnya? Sebenarnya tidak, tapi saya jadi berpikir bahwa apa yang saya lakukan ternyata bukan sesuatu yang mencerminkan rasa kasih sayang terhadap antar teman. Itu salah satu keyakinan kelas yang kita percayai, Alisa. Iya, benar. Apakah tindakanmu tadi mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan sebenarnya? Saya harus minta maaf kepada Amira. Kemudian saya harus mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, terutama tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih, Alisa. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini menjadi sesuatu yang berharga supaya kamu tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan. Terima kasih, Alisa.
Ya, terima kasih juga Bu, mohon maaf. Iya, terima kasih atas percakapan yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bu Ana dan Bu Titi. Betul sekali, itu tindakan-tindakan atau langkah-langkah segitiga restitusi yang sebaiknya, seyogianya dilakukan oleh orang-orang dewasa untuk menyikapi bahwa anak atau murid itu melakukan kesalahan, tidak merasa bersalah, tetapi dia mau berusaha ada solusi. Saya tidak harus seperti ini karena itu mengganggu atau mungkin akan merusak hubungan antar teman. Tapi satu kuncinya dari diri atau motivasi intrinsik itu sendiri. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Bu Titik. Saya tertarik tadi dengan ada 5 posisi kontrol guru ya. Guru bisa bertindak sebagai penghukum, pemantau, kemudian teman ya. Yang paling ideal tadi manajer ya. Pertanyaan dari saya ini berkaitan dengan yang saya hadapi di kelas saya. Gitu. Ada satu anak di kelas saya yang memang karakternya di kelas itu istilahnya sumber kegaduhan gitu ya. Gitu. Ya sumber kegaduhan kesana kemari. Jadi membuat pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar. Gitu. Pertanyaan saya adalah apakah di setiap kasus itu, karena yang paling ideal itu kita harus jadi manajer ya, gitu ya, tadi yang idealnya kan manajer. Apakah pada semua kasus, setiap kasus anak itu kita harus memposisikan diri sebagai manajer? Karena pernah mungkin di bawah kesadaran saya mungkin pada saat jam pembelajaran saya mungkin kelemahan saya itu silahkan Anda untuk belajar sebentar di luar kelas gitu. Jadi saya menyuruh anak ini untuk belajar di luar kelas. Tapi setelah belajar tentang segitiga restitusi, di situ timbul rasa bersalah di dalam hati saya. Wah, berarti apa yang tadi saya lakukan itu tidak sesuai ya dengan segitiga restitusi, karena saya mengeluarkan anak pada saat jam pembelajaran saya, mempersilahkan anak tersebut untuk belajar di luar kelas gitu. Nah, apakah setiap permasalahan anak itu harus kita selesaikan dengan posisi kontrol sebagai manajer? Begitu. Bolehkah kita mengambil posisi kontrol yang lain dalam menyelesaikan permasalahan anak? Begitu. Ataukah harus selalu jadi manajer? Demikian pertanyaan dari saya. Mungkin matur nuwun waktunya. Oke, terima kasih sekali. Pertanyaan yang sangat luar biasa, Bu Ida ini memang guru yang cerdas, terampil dan ceria. Oke, saya akan mencoba menjawab atau barangkali memberikan pendapat saya ya. Ada beberapa miskonsepsi bahwa semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dan dengan restitusi itu miskonsepsi. Sedangkan penjelasannya segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan untuk disiplin positif itu sendiri agar masalah itu terselesaikan. Sehingga kalau kita sudah memposisikan sebagai manajer, biasanya segitiga restitusi itu sudah dijalankan ketiga-tiganya. Biasanya kan kita masih melakukan hanya satu, mungkin menstabilkan keadaan gitu. Oke lah Kak, nggak apa-apa, yuk kita bincang-bincang dulu, misalnya sudah seperti itu. Atau mungkin di tahap yang kedua, validasi hal yang salah. Oke, saya juga pernah melakukan seperti itu. Kalau misalnya merokok, kan tidak semua kasus ya, kasus langsung jadi manajer, tiba-tiba langsung jadi manajer kita. Mungkin pada saat anak itu merokok, apakah kita bisa menanyakan, oke lah, saya juga pernah merokok, itu kan tidak pas. Makanya ada miskonsepsi, ini segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, tetapi berproses. Sehingga tadi pertanyaannya Buddha sangat baik sekali.
idealnya kita memang memposisikan kita sebagai manajer, sehingga apa, anak itu akan muncul motivasi diri yang baik menuju ke disiplin positif. Tetapi ada kalanya kita perlu kok, atau sebagai guru atau sebagai orang tua, menjadi teman sehingga anak itu nyaman dulu. Lah, di posisi teman itu kan di segitiga restitusi menstabilkan posisi teman dulu, tapi ada batasan ya. Tadi disampaikan ada batasan teman. Kita menyamankan anak dulu lah, mungkin sebagai teman. Nah, nantinya pada posisi ideal itu kita akan menjadi sebagai manajer. Begitu Bu Ida, atau mungkin teman yang lain? Oke, siap. Bu Ida, Bu Rita mau nanya atau? Saya mau sedikit bersaing. Oh siap, pakai mic ya. Ya, terima kasih Bu Titi atas waktu yang diberikan. Luar biasa apa yang dipaparkan Bu Titi. Ternyata selama ini saat saya menjadi seorang guru itu ternyata belum begitu baik gitu. Ternyata saya menjadi guru selama bertahun-tahun ini tuh ternyata saya berdosa karena saya tidak mendidik anak, kemudian ada permasalahan, kemudian tidak saya selesaikan juga dengan baik. Nah, dari yang Bu Titi barusan paparkan itu saya menjadi punya gambaran, kedepannya saya akan seperti itu gitu. Kemudian di sisi lain, apa yang tadi Bu Titi paparkan, ternyata saya sudah pernah melaksanakan, tetapi mungkin saya tidak mengetahui ilmunya, atau bahkan alurnya itu tidak seperti alur segitiga restitusi. Jadi ternyata saya pernah melaksanakan ya, ternyata memang ada ilmunya, memang ada langkah-langkahnya seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan Bu Titi itu sangat menginspirasi saya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya saya akan menjadi guru yang dapat membahagiakan murid-murid saya. Terima kasih Bu Titi. Oke, terima kasih Bu Rita. Yuk tepuk tangan untuk Bu Rita, akan menjadi guru yang dapat menyenangkan murid-muridnya. Itu sangat bagus sekali. Oh ya Bu Ida, ini ceria sekali untuk kegiatan hari ini ya. Halo, tambahan saja. Mungkin memang kejadian yang saya rasakan tadi, saya merasa bersalah tadi ya, waktu jam pembelajaran saya mengeluarkan anak dari kelas saya, silakan belajar duluan. Itu mungkin karena ada, kalau dirunut tadi dari penjelasan Bu Vina tadi di awal ya, pembuatan keyakinan kelas, pembuatan konsekuensi. Keyakinan kelas itu dibarengi dengan pembuatan konsekuensi. Nah, karena ada terskip langkah pembuatan konsekuensi, hanya pembuatan keyakinan kelas saja, sehingga ketika anak itu melanggar keyakinan kelas, maka saya menyuruh dia keluar kelas itu jadi seakan itu menjadi hukuman. Mungkin lain halnya kalau sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan apabila kamu membuat gaduh di kelas, konsekuensinya apa nak? Nah, mungkin kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, saya mengeluarkan anak dari dalam kelas, mungkin saya tidak begitu merasa bersalah. Jadi mungkin karena memang di situ ada yang kurang pada saat saya membuat keyakinan dengan kelas saya. Mungkin tambahannya di sini dulu. Kekurangan saya mungkin di sini. Oke, terima kasih Bu Ida atas tambahannya. Inilah diskusi yang sangat indah ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, ini sudah melaksanakan ya, atau sudah praktek nyata di sini juga segitiga restitusi. Ada yang memberikan solusi sebagai orang anak ya, batas anak. Terus ada yang memberikan solusi dari guru dan yang lain sebagainya. Terima kasih sekali untuk tadi yang sudah disampaikan. Boleh minum boleh, atau relaksasi dulu boleh, sehingga tidak terlalu tegang. Iya, iya. Dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, langkah-langkahnya sesuai dengan langkah
segitiga restitusi, maka anak merasa nyaman. Di video saya ada anak merasa nyaman, tidak terhakimi, dan anak tersebut akan melakukan kegiatan atau memperbaiki diri tanpa rasa takut dihukum atau mungkin hanya karena pujian, tapi dari diri anak tersebut punya motivasi untuk memperbaiki. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab atau mungkin pertanyaan yang menggelitik hati Bapak Ibu untuk bisa disampaikan sebelum ke refleksi. Bapak Ibu, oke Bu Ampo, peserta baru dulu. Nanti mungkin saya atau Bu Vina yang menjawab pertanyaan. Terima kasih. Saya sangat menginspirasi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Titik dan Bu Vina. Semoga nanti saya bisa menerapkan dari apa yang disampaikan. Salah satunya yang sangat penting itu kaitannya dengan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Tadi saya menangkap yang disampaikan bahwa di situ ada keyakinan kelas menuju ke segitiga restitusi berkaitan dengan pengalaman saya, yaitu menangani kasus anak. Di sini kasus anak tersebut mungkin hampir sama di kelas, tetapi di sini kasus yang saya tangani itu anak sudah apa istilahnya di sini, anak yang sudah di luar. Kalau dibilang seperti ini, dia melakukan ini, diberi keterangan seperti ini, anak akan melakukan dan dia akan terus melakukan. Nah, mungkin dari yang saya berikan waktu itu, saya belum memahami alurnya itu untuk segitiga restitusi seperti apa. Nah, tetapi saya sudah membuat satu keyakinan kelas. Tapi ternyata apa yang kita buat bersama di kelas itu anak melanggar dan melanggar. Nah, dari keyakinan kelas itu apakah keyakinan yang dibuat di kelas itu bersifat paten atau berubah? Karena melihat situasi dalam penanganan anak yang saya tangani itu tidak menunjukkan suatu perubahan, dan mungkin di situ muncul kaitannya konsekuensi yang harus diterapkan. Nah, yang saya tanyakan tadi bahwa untuk keyakinan kelas itu apakah bersifat paten atau mungkin berubah karena melihat satu keadaan atau juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali pertanyaan yang hebat dari Bu Al. Mau Bu Vina dulu atau saya dulu? Oke, terima kasih Bu Vina atas kesempatannya. Saya mencoba untuk menjawab, nanti bisa dilengkapi oleh Bu Vina. Yang pertama, mau menggali atau mereview yang disampaikan Bu Vina tadi berkaitan dengan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas yang pertama itu bukan hal yang paten, hal yang harus dilakukan tanpa ada perubahan, seperti halnya yang sudah saya lakukan. Kebetulan kalau tadi Bu Vina itu wali kelas, saya guru kelas, atau bukan guru kelas, guru mapel ya. Saya guru mapel, kebetulan saya mapel IPA. Di setiap kegiatan pembelajaran saya tampilkan keyakinan kelas yang dahulu sudah diyakini. Terus kira-kira ada penambahan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa ataupun materi yang ada. Misalnya kalau sebelumnya diskusi dan presentasi, di pertemuan selanjutnya ada praktikum, kan keyakinannya juga beda. Nah, begitu juga hal sebaliknya. Nah, mohon
nanti kita sepakati saja kesepakatan itu atau keyakinan itu intinya tidak patok bengkrong gitu ya, atau tidak harus seperti itu terus. Ada perubahan, intinya ada perubahan sesuai dengan kebutuhan sehingga anak itu nyaman. Keyakinan kelas wis jadul kok tetap dilakoni atau tetap harus dilakukan, sehingga tadi sudah disampaikan Bu Ida bahwa keyakinan kelas itu dari diri anak, terus kesepakatan anak sehingga anak itu nyaman dilakukan atau dilaksanakan, sehingga konsekuensinya jika dia melanggar itu konsekuensi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau keyakinan itu tidak bisa berubah, maka bisa jadi anak itu melakukan pelanggaran sehingga konsekuensinya dilaksanakan. Begitu. Mungkin ada tambahan mungkin? Ya. Benar sekali apa yang sudah dikatakan Bu Titi tadi, bahwa yang namanya keyakinan kelas itu bisa berubah atau tidak paten. Hanya sebisa mungkin gimana kita menyadarkan anak untuk konsistensi dalam meyakini keyakinan kelas itu. Sebisa mungkin kita selalu mengingatkan karena yang namanya keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang hanya ditempel terus sudah gitu ya. Kita harus selalu mengingatkan anak tentang keyakinan kelas kita beserta konsekuensi yang ada, dan terkadang juga bagaimana konsekuensi itu dilaksanakan. Terkadang gini, anak melanggar tapi karena berbenturan dengan waktu, ya sudahlah. Terkadang dari kita juga seperti itu, ya kan? Ya sudahlah, untuk besok jangan diulangi lagi ya. Terkadang kita hanya seperti itulah. Itu kan membuat anak menjadi lemah dan nanti akan membuat pelanggaran lagi. Jadi ketika kita sudah membuat konsekuensi, ya gimana caranya sebisa mungkin konsekuensi itu juga dilaksanakan. Yang penting sih konsistensi dari kita untuk membuat anak sadar untuk melakukan keyakinan kelas itu, meyakini sehingga bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari Ibu Vina untuk melengkapi dari jawaban saya. Begitu Bu Amor. Iya, masih ada. Oke, Bu Lili, monggo. berkolaborasi dengan Pak Muslih atau mungkin bisa dengan guru yang lain, tapi dengan Pak Muslih sudah jelas, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Dari kelas ke kelas, yang kemarin segitu ya segitu terus, yang segitu terus. Kemudian untuk yang lain di luar dari acara tadarus, untuk mapel mungkin juga perlu adanya kolaborasi dengan guru yang lain, karena kadang-kadang kalau tidak sama atau tidak sepakat itu jadinya agak kacau. Misalnya per anak itu menurut saya beda-beda. Ada yang ditangani dengan seperti tadi restitusi sudah merasa bersalah, alasan dan sebagainya. Ada yang bahkan seperti disampaikan oleh guru Rita tadi, anak dibuat merasa bersalah, itu tetap saja merasa tidak bersalah. Jadi menurut saya ada memang bagi anak yang sensitif
menurut pengamatan saya, bagi anak-anak yang sensitif seperti itu sudah jarang melakukan kesalahan. Anak-anak yang melakukan kesalahan itu biasanya ya maaf, anak yang bahasa saya nggak benar. Jangankan dibuat untuk penyadar, ya, dibuat merasa salah bisa, tetap merasa tidak bisa. Itu kontribusi bagi kita. Terima kasih sekali, pertanyaan yang hebat-hebat sekali berkaitan dengan satu pertanyaan. Saya dulu atau Bu Vina dulu? Yang tua dulu atau yang senior dulu? Untuk pertanyaan pertama, bolehkah kolaborasi untuk keyakinan kelas? Menurut saya, boleh sekali, boleh sekali. Berkaitan dengan hal itu, kolaborasi kata kuncinya untuk menyelesaikan masalah atau untuk memberikan solusi. Kalau misalnya gini, keyakinan kelas saat jam pertama untuk tadarus dan yang lain sebagainya, kalau kita tangani sendiri kan tidak bisa Ibu, tidak bisa, sehingga butuh orang lain itu namanya kolaborasi. Betul sekali. Penanganannya karena anak belum bisa tadarus tadi kasusnya tidak bisa membaca Al-Quran, kalau kita memberikan solusi kan belum tentu benar, atau kita sendiri belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya kita panggil ahlinya. Di kemudian hari mungkin ada program sekolah BTQ, itu bentuk solusi atau kolaborasi dari guru agama. Dan selanjutnya misalnya kalau tidak dari BTQ, mungkin saat pembelajaran PAI mereka dipantau, mereka dituntun bagaimana caranya agar bisa melakukan atau membaca Al-Quran dengan baik, minimal bisa dulu. Itu bentuk kolaborasinya, dengan kata kunci bahwa keyakinan kelas sangat-sangat bisa untuk berkolaborasi, sehingga anak juga menjadi kebiasaan. Oh, pelajaran IPA keyakinannya seperti ini, pelajaran bahasa Indonesia keyakinannya seperti ini, beda sekali, sehingga anak malah lupa apa keyakinan itu. Nah, bentuk kolaborasi itu membantu mengingatkan siswa untuk keyakinan itu dilaksanakan. Mungkin itu Ibu. Ya. Yang belum bisa ikuti dengan baca-bacanya. Kalau yang sudah bisa menyimak diam, tapi mengikuti anaknya. Kalau sama dia anak-anak sepakat. Ya. Mungkin itu tidak sebagian besar, mungkin hanya satu atau dua. Kalau hanya satu atau dua, coba Ibu untuk menyelesaikan dengan tadi segitiga restitusi itu, sehingga anak bisa termotivasi diri untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau sudah cukup, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi saya untuk memenuhi tugas program guru penggerak angkatan 11. Saya dan Bu Vina mohon maaf sekali. Sebelum diakhiri, mungkin ada refleksi dari Ibu. Oke, siap. Terima kasih Bu Titi dan Bu Vina. Memang banyak sekali ya apa yang ternyata baru saya ketahui. Tadi apa yang ditanyakan oleh Bu Alkoma, kemudian apa yang ditanyakan oleh Bu Lili, ya betul sekali. Kita memang sudah memiliki keyakinan kelas, namun terkadang kita kurang konsisten yang pertama. Dan saya baru mengetahui bahwa untuk menumbuhkan keyakinan kelas itu tidak hanya bisa kita lakukan sendiri gitu, ternyata bisa dengan berkolaborasi. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai guru di sini banyak rekan-rekan, jadi kita jangan merasa pusing sendiri, mungkin bisa curhat atau mungkin bisa menyampaikan diskusi, jadi supaya ada solusi bersama. Ya,
Terima kasih. Kemudian yang kedua, dengan adanya restitusi ini saya jadi banyak pandangan, kemudian saya otomatis akan bagaimana caranya menjadi guru yang lebih baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, supaya saya dapat menjadi guru yang dapat dilindungi oleh murid saya. Jadi luar biasa, bagus sekali, membuat banyak gambaran mengenai ke depan saya harus seperti apa. Terima kasih Bu Titi dan Bu Vina. Oke, terima kasih sekali atas refleksinya. Itu saja dari saya dan Bu Vina. Mohon maaf sekali mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat, sekali lagi semoga bermanfaat dan bisa sharing tukar ilmu, tukar pikiran untuk menyelesaikan bahwa anak didik kita beragam, unik, sehingga solusinya juga banyak. Segitiga restitusi itu mungkin menjadi salah satu penyelesaian masalah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu guru diseminasi tentang budaya positif dari Ibu Vina Nurrohim dan Ibu Titi Handayani. Semoga membawa ilmu yang baru untuk kita dan bisa tentunya membawa perubahan dan membawa kebaikan untuk anak-anak kita, khususnya di SMP Negeri 2 Wonosobo. Mewakili beliau berdua, tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena support yang luar biasa sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Monggo sugeng kundur Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Titi Handayani dan Bu Vina Nurrohim yang telah berbagi praktik baik tentang budaya positif. Selamat mengikuti program Guru Penggerak. Tetap semangat untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.